semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Kamisah. Saya berasal dari Universitas Samudra, Kota Langsa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika matematika dan penarikan kesimpulan matematika. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama kita bahas logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian logika matematis dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Logika matematika terdiri atas dua. Yang pertama, pernyataan ekuivalen, dan yang kedua, pernyataan kuantifikasi. Kita bahas dulu yang pertama. Pernyataan ekuivalen dalam logika matematika dikenal konsep kesetaraan atau ekuivalen untuk menyatakan hubungan antara pernyataan yang pertama dan yang kedua. Dua pernyataan yang dikatakan setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut menghasilkan nilai kebenaran yang sama. Contohnya, dalam matematika ada dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan A, terdiri dari 1, 2, 4, 5, dan 6. Himpunan B, 8, 10, 13, 16, 17. Himpunan A terdiri dari 5 angka, dan himpunan B juga terdiri dari 5 angka. Maka yang seperti ini dikatakan ekuivalen. Contoh 2, himpunan C 10, 50, 30, 70 dan himpunan D 80, 100, 40, 95. Himpunan C terdiri dari 4 angka dan himpunan D terdiri dari 5 angka. Maka yang seperti ini tidak dikatakan ekuivalen. Pernyataan kuantifikasi. Pernyataan kuantor adalah proporsi yang menunjukkan suatu keberadaan dan kebiasaan. Juga disebut pernyataan yang memiliki kuantitas atau jumlah. Kuantifikasi terbagi atas dua. Yang pertama, kuantor universal atau umum. Pernyataan berkuantor universal biasanya menggunakan kata yang menunjukkan kuantitas atau jumlah secara keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia, kata yang sering digunakan adalah kata semua, seluruh, setiap, atau kata-kata lain yang sejenisnya. Lambang yang digunakan seperti huruf A terbalik. Misalnya kita baca, untuk setiap X berlaku PX. Contohnya, pernyataan pertama, setiap bilangan prima adalah ganjil. Pernyataan kedua, semua siswa memakai seragam. Kedua contoh tersebut masing-masing memuat kata yang menunjukkan kepada jumlah secara keseluruhan. Maka keduanya merupakan pernyataan berkuantor universal. Kedua, kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial adalah pernyataan yang memuat kuantitas atau jumlah secara tidak menyeluruh. Artinya, kuantitasnya itu hanya sebagian. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan pada jumlah sebagian diantaranya adalah kata ada, sebagian, atau beberapa. Lambang yang digunakan seperti huruf E terbalik. Misalnya dibaca, ada X berlaku PX atau beberapa X berlaku PX gitu. Contohnya, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Terus pernyataan keduanya, sebagian siswa kelas 3 AKL2 mengikuti kegiatan PMR. Dari kedua contoh di atas, untuk menentukan nilai kebenarannya sama seperti kuantor universal atau pada pernyataan yang lainnya. Kalau pernyataan itu bisa kita tentukan langsung secara mutlak nilai kebenarannya, maka kita tidak perlu mengadakan penyelidikan atau survei lagi.
Misalnya pada pernyataan kedua tadi, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Wah, langsung kita tentukan ada tidak bilangan prima yang genap. Oh, ternyata ada, yaitu akar 2. Berarti pernyataan ini bernilai benar dan juga dengan pernyataan kedua tadinya. Setelah kita mempelajari logika matematika tadi, sekarang kita ke penarikan kesimpulan. Pada logika matematika, kesimpulan adalah suatu proporsi dari beberapa premis atau argumen pemikiran dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan mendapatkan argumen yang tidak bertentangan dengan premis-premis, atau kesimpulan juga dapat dikatakan sebagai sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Ada 3 metode penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar, dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap menjadi kesimpulan. Contohnya, diketahui 2 premis. Jika hari ini mendung, maka hari ini akan hujan. Dan premis kedua, hari ini langit mendung. Jadi, kesimpulannya dapat kita ambil dari modus ponens adalah hari ini akan hujan. Kedua, modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 dan bernilai benar, maka negasi pernyataan 1 juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Contohnya, premis 1, jika hari Minggu, maka Budi bertamasya. Premis 2-nya, Budi tidak bertamasya. Dan kesimpulannya dapat kita ambil dari negasi 1, yaitu bukan hari Minggu. Ini yang terakhir, yang ketiga, ialah silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Silogisme disusun dari argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 dan bernilai benar, juga pernyataan 2 berimplikasi dengan pernyataan 3 juga bernilai benar, maka pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 3 pun benar dan dinyatakan sebagai kesimpulan. Contohnya, diketahui 2 premis. Premis 1, jika Budi rajin belajar, maka Budi naik kelas. Premis 2-nya, jika Budi naik kelas, maka akan dibelikan sepeda. Nah, premis 1 untuk P-nya atau pernyataan 1-nya, Budi rajin belajar. Pernyataan 2-nya, Budi naik kelas. Premis 2, pernyataan 1-nya, Budi naik kelas. Dan pernyataan ketiga, dibelikan sepeda. Nah, berdasarkan dari rumus silogisme, kita dapat menarikkan kesimpulan dari pernyataan 1 dengan pernyataan 3. Jadi, jika Budi rajin belajar, maka akan dibelikan sepeda. Nah, baiklah, sampai sini saja penjelasan saya tentang logika matematika dan penarikan kesimpulannya. Semoga teman-teman mengerti dari penjelasan saya. Dan apabila ada kesalahan dan cara pengungkapan saya yang tidak berkenan dari teman-teman, saya mohon maaf. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.